Halo semua, kembali lagi di Solusi Matika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kisi-kisi ujian sekolah matematika wajib SMA Negeri 1 Sragen. Kita lanjutkan di nomor 6 ya. Kita baca dulu soalnya. Pak Bambang memompa air sumur dengan mesin pompa untuk keperluan rumah tangganya. Pada menit pertama mesin pompa dapat menghasilkan volume air 17 liter dan pada menit ke-8 menghasilkan 24 liter. Jika laju kekuatan pompa selalu tetap, maka persamaan garis yang menghubungkan volume air adalah berapa? Ini opsi jawabannya A, B, C, D, E bisa dibaca sendiri ya. Oke, langsung kita bahas ya. Intinya di sini kita diminta mencari persamaan garis dengan variabel menit sama volume air. Jadi di sini nanti menit itu sebagai X-nya, volume air sebagai Y-nya. Gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan pertama, kalau menit pertama volumenya 17. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 17. Kemudian pada menit ke-8 nanti volumenya 24 liter. Berarti kalau X-nya 8, Y-nya 24 gitu. Kita punya dua ini. Nah, dari dua titik ini kita bikin persamaan garis. Kita ingat dulu persamaan garis melalui dua titik kayak di kelas 9 dulu ya, kalau nggak salah. Rumusnya kayak gini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. X1 Y1 itu titik pertama, X2 Y2 titik kedua. Jadi ini X1 Y1, ini X2 Y2. Kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ya. Y min Y1 berarti Y dikurangi 17. Y2 min Y1 berarti 24 dikurangi 17. X min X1 berarti X dikurangi 1. X2 min X1 berarti 8 dikurangi 1. Oke. Nah, ini kan yang bisa kita hitung dulu kan 24 dikurangi 17 kan 7, 8 kurangi 1 juga 7. Jadi yang bawah sama-sama 7 bisa kita coret. Bawah ini 7 coret sama ini coret juga. Ya, berarti tinggal yang bagian atas ya. Tinggal Y min 17 sama dengan X min 1. Di opsi jawaban mintanya ke Y sama dengan. Berarti di sini Y-nya tetap di kiri, min 17 kita pindah ke kanan. Atau kedua ruas kita tambah dengan 17. Yang kiri tinggal Y, yang kanan ini min 1 tambah 17 jadinya 16. Oke, jadi opsi jawaban yang benar di sini yang A. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Kita baca dulu soalnya. Di dalam gedung bioskop terdapat 500 orang penonton. Harga tiap lembar karcis Rp15.000 dan Rp10.000. Sedangkan hasil penjualan karcis seluruhnya adalah Rp6 juta. Yang ditanyakan di sini banyaknya penonton yang membeli karcis dengan harga Rp10.000 adalah berapa orang? Opsi jawabannya 260, 280, 290, 300 sama 320. Yuk kita bahas ya. Di sini intinya pertama gini. Ada dua jenis karcis, yaitu karcis 15.000 dan karcis 10.000. Ini kalau karcis 15.000, saya misalkan karcis A ya. Karcis A 15.000, karcis B di sini yang 10.000. Oke. Di sini pertama ada 500 orang penonton yang memberi karcis A sama B itu kan. Jadi 500 ini gabungan dari A sama B. Berarti kita tulis A ditambah B sama dengan 500. Oke, kemudian pendapatannya 6 juta. 6 juta ini dari penjualan karcis 15.000 sama 10.000. Berarti kita tulis 15.000 dikalikan A, atau ini ribunya enggak saya tulis ya. Jadi 15A ditambah 10.000 dikalikan B, garisnya B atau 10B sama dengan 6 juta. Berarti kalau ribunya enggak ditulis jadinya 6.000 itu. Oke, jadi intinya di sini kita mencari A sama B dengan cara eliminasi. Atau kalau kita langsung ke yang ditanyakan ya, kan yang ditanyakan kan kita mencari karcis 10.000, berarti karcis B. Nah, kita mencari B-nya itu. Ya, ini kita eliminasi karena kita mau menyamakan ke B, mau mencari B berarti A-nya kita samakan ya. Ini atas saya kali dengan 15 biar sama-sama jadi 15A. Oke, kalikan 15 jadinya 15A, 15B, 500 kali 15 jadinya 7.500. Terus yang di sini ini tetap 15A ditambah 10B sama dengan 6.000. Ya, ini kan kalau kita kurangi nanti kan A-nya hilang kan? Ini kita kurangi, A-nya hilang, B-nya jadi 5B, kemudian ini dikurangi jadinya 1.500. Jadi nilai B-nya ketemu 1.500 dibagi 5 sama dengan 300. Oke, B-nya 300, berarti banyaknya penonton yang beli karcis B ada sebanyak 300 orang.
Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 8. Kita baca dulu soalnya. Jika X0, Y0, dan Z0 adalah penyelesaian dari sistem persamaan X min 2Y plus 3Z sama dengan 6, X plus Y plus 2Z sama dengan 9, X min Y plus Z sama dengan 2. Yang ditanyakan di sini intinya nanti nilai dari Z-nya adalah berapa. Opsi jawabannya di sini negatif 3, negatif 1, 0, 1, sama 3. Ya, langsung kita bahas ya. Di sini ada persamaan 3 variabel, persamaannya ada 3, variabelnya ada 3. Nanti kita mencari nilai Z-nya dengan cara eliminasi 2 kali, gitu ya. Kita eliminasi 2 dulu. Oke. Kalau kita lihat angka-angka di X, Y, sama Z-nya, ini mending kita hilangi X-nya dulu. Karena kan ini semuanya ada X gitu kan. Nah, di sini saya gunakan persamaan 1 dan 2 dulu. Dari 1 dan 2 ini langsung saya kurangkan atas dikurangi bawah. X dikurangi X jadinya hilang, terus bagian Y-nya min 2Y dikurangi Y jadinya min 3Y, terus 3Z dikurangi 2Z jadinya 1Z. Gitu ya. Yang kanan 6 dikurangi 9 jadinya negatif 3. Oke, dari 1 dan 2 kita punya min 3Z plus Z sama dengan negatif 3. Kemudian saya gunakan 2 sama 3. 2 sama 3 ini saya kurangkan juga, atas dikurangi bawah. Jadinya nanti X dikurangi X berarti hilang, Y dikurangi min Y jadinya 2Y, terus 2Z dikurangi Z jadinya 1Z, terus 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Nah, dari persamaan 2 sama 3, kita punya 2Y tambah Z sama dengan 7. Oke, kalau kita lihat lagi, di sini kan udah ada Z sama Z kan, ini langsung saya kurangkan aja ya. Langsung kita kurangkan, nanti Z-nya hilang, berarti kita punya min 3Y dikurangi 2Y jadinya negatif 5Y. Terus min 3 dikurangi 7 jadinya min 10. Nah, di sini kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 2. Gitu ya, kita udah punya Y sama dengan 2. Tadi kan kita mau mencari Z kan. Nah, berarti dari Y sama dengan 2 ini saya masukkan ke sini ya. 2Y plus Z sama dengan 7. Y-nya diganti 2 jadinya 4 plus Z sama dengan 7. Nah, kita dapatkan nilai Z-nya berarti sama dengan 3. Ya, jadi opsi jawabannya di sini yang opsi yang E. Ya, lanjut lagi ke nomor 9. Kita baca dulu soalnya. Oh, ini masih eliminasi ya. Masih eliminasi, tapi dalam soal cerita. Kita baca dulu. Bu Riani membeli beras 5 kg mentik, 2 kg bramo, dan 3 kg C4 seharga 132.000. Di hari yang sama, Bu Irma membeli beras di toko yang sama untuk 7 kg beras bramo dan 3 kg beras C4 seharga Rp127.000. Kemudian, tetangga yang lain membeli beras di toko yang sama dengan Bu Riani dan Bu Irma dengan harga Rp39.000 untuk 3 kg beras bramo. Yang ditanyakan nanti harga 2 kg beras mentik adalah berapa? Nomor jawabannya bisa dibaca sendiri. Ya, langsung kita bahas ya. Ini persamaan linear 3 variabel ya, karena ada mentik, bramo, sama C4. Ada 3 variabel dalam soal cerita. Dari yang pertama dulu ya. 5 mentik, 2 bramo, dan 3 C4. Ini saya misalkan 5M, 2B, sama 3C sama dengan 132.000. Nah, ini ribunya nggak saya tulis, berarti sama dengan 132. Kemudian ini gantian Bu Irma ya, membeli 7 bramo, berarti 7B ya. 7B, 3C4 berarti 3C. 7B tambah 3C sama dengan 127. Ya, persamaan 2 kita dapat ini. Kemudian satunya mana? Ini ya. Bu Irma membeli 3 bramo, 3 kg bramo berarti 3B seharga 39.000. Berarti kita tulis 3B sama dengan 39. Ya, dari 3 persamaan ini, nah ternyata dari sini kan kita udah bisa langsung menentukan nilai B-nya kan. Dengan mudah kita dapatkan B-nya berarti 39 dibagi 3 sama dengan 13. Ya, B-nya udah ketemu. Ini kita masukkan ke sini ya. B-nya diganti dengan 13. Oke, 7B plus 3C sama dengan 127. B-nya 13. 7 kali 13 itu 91. Ditambah 3C sama dengan 127. Nah, kita dapatkan 3C-nya berarti sama dengan 127 dikurangi 91 atau 36. Nah, berarti kita dapatkan nilai C-nya sama dengan 12. Oke, C-nya 12. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini 5M plus 2B plus 3C.
5M-nya tetap, 2B-nya, B-nya ganti 13, berarti 2 kali 13 kan 26. C-nya 12, berarti 3 kali C, 3 kali 12 sama dengan 36. Ya, ini kita hitung lagi buat nyari nilai M-nya. Berarti kita dapatkan 5M, ini 62 ya. 62 sama dengan 132. Berarti 5M-nya sama dengan 60, berarti M-nya sama dengan 60 bagi 5 itu 12. Ya, Bramonya 13, C4-nya 12, mentiknya 12 gitu. Yang ditanyakan di sini harga 2 kg beras mentik. Nah, mentiknya kan di sini 12 kan? 12 itu maksudnya 12.000 ya tadi ya. Berarti kalau 2 kilo ya tinggal dikali dengan 2. Berarti jadinya 24.000. Oke, berarti jawaban yang benar yang di sini yang opsi yang D. Yuk, lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 10. Dalam segitiga ABC, diketahui panjang sisi BC sama dengan 8 cm, sudut A sama dengan 30 derajat, dan sudut B sama dengan 45 derajat. Yang ditanyakan nanti panjang sisi AC-nya adalah berapa cm? Opsi jawabannya 8 akar 2, 6 akar 2, 4 akar 2, 8 akar 3, sama 4 akar 3. Yuk, langsung kita bahas ya. Pertama kita gambar dulu segitiganya. Ada segitiga ABC, ABC gitu. Panjang sisi BC-nya 8 di sini. Terus sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya 45 derajat. Nanti yang ditanyakan di sini panjang sisi AC. Nah, AC-nya di sini berapa? Oke, ini materi kelas 10 dulu ya. Ada dua sudut dan dua sisi yang saling berhadapan. Ini sudut ini madep sisi sana, sudut ini nanti madep sisi yang sana yang dicari ya. Kalau ada kayak gini, masih ingat dulu di kelas 10 kita menggunakan aturan sin. Oke, kalau lupa bisa dibuka lagi catatannya kelas 10 ya. Aturan sin itu kalau ada dua sisi sama dua sudut yang saling berhadapan. Ini madep sana, ini madep sana gitu. Oke, aturannya nanti tinggal dipasangkan. AC dipasangkan dengan sin 45. AC per sin 45, terus 8 dengan sin 30. Gitu ya aturan sinnya ya. Nanti dibuka lagi catatannya kelas 10 ya, kalau lupa. AC per sin 45 sama dengan 8 per sin 30. Nah, kita proses di sini. Kita tahu sin 45 itu kan setengah akar 2 ya. Ini setengah akar 2, terus sin 30 itu setengah. Nah, ini kan sama-sama setengah bisa kita coret ya. Setengahnya coret gitu. Terus nanti berarti AC-nya tinggal akar 2 dikalikan ke sana. Berarti AC sama dengan 8 akar 2. Jadi opsi jawaban yang benar di sini yang opsi yang A. Ya, lanjut. Satu lagi ke nomor 11. Di sini keterangannya dua buah kapal berangkat dari pelabuhan yang sama. Kapal pertama bergerak sejauh 12 km ke arah timur dan kapal kedua bergerak 9 km dengan sudut 60 derajat terhadap arah kapal pertama. Yang ditanyakan nanti jarak kedua kapal tersebut adalah berapa kilometer. Opsi jawabannya 9, 12, 15, akar 117 sama akar 189. Langsung kita bahas. Kita gambar dulu ya. Ini ada kapal pertama bergerak 12 km ke arah timur. Ini saya bikin ilustrasinya arahnya nggak penting ya. Yang penting nanti ada kapal bergerak gitu. Ini misalkan ini. Ini P itu pelabuhannya. Kapal pertama bergerak ke arah sana. Ini anggap saja timurnya ya. Arah sana sejauh 12 km. Terus kapal kedua bergerak 9 km dengan sudut 60 derajat. Ini saya bikin kapal kedua bergerak ke sana 9 km, sudutnya 60 derajat dari kapal pertama. Ya, di sini kalian mau gambar B-nya di sini boleh, B-nya di sini juga boleh. Yang penting sudutnya 60 derajat. Ini saya bikinnya di sini. B-nya di sini 60 derajat dari kapal pertama arahnya gitu. Ya, nanti yang ditanyakan di sini jarak kedua kapal tersebut berapa? Berarti yang ditanyakan nanti ini berapa? Ya, di sini kan berarti ada sisi 1, 2, 3 dihubungkan dengan sudut ini kan. Nah, ini dulu di kelas 10 kita menggunakan aturan cos. Oke, aturan cos itu kalau ada 3 sisi, ini kan ada 3 sisi kan? 1, 2, 3, dan 1 sudut gitu. Ini menggunakan aturan cos. Kalau lupa nanti bisa dibuka lagi catatannya kelas 10 ya, aturan sin sama aturan cos tadi. Yuk, aturan cos itu aturannya dimulai dari sisi di depan sudut. Kalau sudutnya di sini, berarti mulainya dari sini, mulainya dari AB. Ya, sudutnya ini mulainya dari AB dikuadratkan. AB kuadrat sama dengan ini semuanya dikuadratkan. 12 dikuadratkan, 9 juga dikuadratkan, dikurangi dengan
2 kali ini, 2 kali 12 kali 9, terus dikalikan dengan cos-nya, di sini cos 60 derajat. Gitu ya. Soalnya ya, aturan cos dimulai dari sisi di depan sudut. Sudutnya di sini, berarti mulainya dari sini. Dari AB dikuadratkan sama dengan, ini semuanya dikuadratkan. 12 dikuadratkan, 9 juga dikuadratkan, terus dikurangi 2 kali 12 kali 9, dikali lagi dengan cos 60 derajat. Ya, jadi kita proses nanti buat mencari nilai AB-nya. Yuk kita proses. 12 kuadrat 144, 9 kuadrat 81. Cos 60 kan setengah ya. Setengah sama 2 berarti kan hilang kan? Nah, berarti 2 sama cos ini hilang. 12 dikali 9 jadinya 108. Nah, ini kalau kalian hitung 144 ditambah 81 dikurangi 108 hasilnya 117. Ini baru AB kuadratnya. Nah, berarti di sini AB-nya sama dengan akar 117. Jadi jarak kedua kapalnya adalah akar 117 km. Jadi opsi jawaban yang benar yang opsi yang D. Oke, sampai sini dulu ya. Udah kita cicil sampai 11 nomor. Nanti nomor berikutnya kita bahas di video berikutnya. Semoga ini bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang lagi videonya atau bisa juga didiskusikan di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye.